wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Dewi Anggreni. Nah, di sini di video podcast kali ini saya bersama salah satu narasumber kita yang sudah ada di samping saya. Nah, beliau ini adalah mahasiswi dari UIN Salatiga. Beliau ini jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, semester berapa Mbak ya? Baru semester 3. Nah, di sini kami akan membahas mengenai sejarah penulisan Al-Quran yang akan langsung dibahas oleh narasumber kita. Baik, sebelumnya perkenalan dulu dong. Siapa nama Mbak yang Masya Allah sekali pakai hitam-hitam. Ini saya hitam-hitam ya. Ternyata Al-Quran kayak beda ada. Namanya siapa Mbak? Nama saya Putri Dewi Anggreni. Karena Mbak Putri udah tahu nama saya, kita bersama Mas lancar? Ya, begitu Mbak, sedikit ada ya masih ada yang dikerjakan masih mengaku tugasnya. Baik. Tadi apa namanya? Sejarah penulisan Al-Quran pada Utsman bin Affan. Tadi itu Mbak Putri sebelum kita video itu Mbak Putri bilang, Mbak, aku ada tugas nih. Oke, langsung lanjut saja. Dulu, ketika zaman dahulu, sebelum kita membahas ke sejarah Al-Quran, ya, kita membahas karena kita temanya sejarah penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan, maka kita akan membahas siapa sih Khalifah Utsman bin Affan ini. Pada zaman dahulu, lahirlah seorang pria yang adil, yang sangat bijak. Beliau juga dermawan dan murah hati. Dan beliau ini salah satu sahabat terdekat Nabi. Dan sampai beliau dijuluki dengan sebutan Dzulqarnain. Tahu nggak Mbak Putri Dzulqarnain itu apa? Masya Allah. Dzulqarnain itu sangat memiliki dua cahaya. Maksudnya di sini pria tersebut atau beliau itu mempunyai dua cahaya, yakni Umi Kulthum dan Ruqayyah, yang artinya beliau telah menikahi dua putri Nabi tersebut secara berurutan, jadi beliau ini tahu nggak? Beliau ini menjadi khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Siapa coba beliau? Siapa? Khalifah Utsman bin Affan. Ya, beliau adalah Khalifah Utsman bin Affan. Beliau ini terlahir dari seorang keluarga kaya dan keluarga terpandang. Namun, walaupun begitu, beliau juga tidak sombong, tapi sebaliknya beliau dermawan. Kalau misalnya beliau pernah membeli semua untuk orang-orang umum, dan juga tidak segan-segan untuk membantu orang-orang yang miskin. Nah, sebelum Khalifah Utsman ini, Khalifah siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, Utsman bin Affan diangkat sebagai Khalifah ketiga dengan cara musyawarah. Dan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini, beliau banyak sekali membangun infrastruktur, membangun kota Madinah, dan juga wilayah Islam meluas dan menyebar ke Afrika Utara, ke Indonesia, dan Rusia. Namun
pada masa pemerintahannya juga beliau diwarnai dengan konflik internal dan perpecahan. Utsman juga dilakukan pemberontak pada tahun 656 Masehi, kemudian mengalami konflik di daerah Madinah. Nah, dari kisah hidup Utsman sendiri ini menjadi inspirasi bagi kita dalam perihal menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Betul nggak? Betul. Tidak seperti zaman sekarang. Kenapa Mbak Putri? Apakah ada jangan ini babunya beda? Jadi, secara penulisan Al-Quran ini ternyata sudah ada pada zaman Nabi, pada zaman Rasulullah. Ketika Nabi diberikan wahyu, kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Nah, para sahabat ini ketika diberikan wahyu dari Nabi, mereka langsung menghafalnya dan menulisnya di rumah, di tulang yang ada di sekitarnya. Namun tidak semua para sahabat Nabi yang mendengarkan dari Nabi, wahyu dari Nabi tersebut menulis semua, akan tetapi hanya para sahabat Nabi yang memang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Jadi tidak semuanya, hanya beberapa. Kemudian setelah itu ada Rasulullah sudah wafat, kemudian diganti masa Khalifah Abu Bakar. Nah, pada saat Abu Bakar ini terjadi perang Yamamah yang perang tersebut mengakibatkan banyak sekali para penghafal Al-Quran gugur di dalamnya. Kemudian Umar bin Khattab yang melihat seperti ini, beliau langsung mengutarakan pendapatnya kepada Abu Bakar. Akan tetapi Abu Bakar ini tidak menyetujuinya, menolaknya. Terus Umar masih teguh dengan pendapatnya, membujuk Abu Bakar dengan meminta, wahai Abu Bakar, apakah kamu akan menanggung resiko jika Al-Quran hilang di kampung ini, jika tidak dikumpulkan? Kemudian akhirnya Abu Bakar akhirnya tergerak mendapatkan dari Allah untuk mengumpulkan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran, dan mengumpulkan Al-Quran itu mengumpulkan dari ayat-ayat Al-Quran yang telah ditulis para sahabat pada zaman dahulu. Kemudian setelah itu, setelah Abu Bakar wafat, dijadilah masa Khalifah Umar. Ada masa Khalifah Umar ini, beliau mengumpulkan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Akan tetapi mushaf tersebut pada zaman dulu belum ada kertas ya. Jadi kemudian pada zaman masa Khalifah Umar bin Khattab, Al-Quran ini yang tadinya hanya dikumpulkan dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian ditulis oleh Zaid yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk menjadikan sebuah mushaf. Tetapi mushaf pada zaman itu belum sama seperti mushaf pada zaman sekarang, karena bedanya itu terdapat dalam urutan surat. Akan tetapi mushaf pada zaman sekarang dan zaman Umar itu berbeda. Perbedaannya terletak pada urutannya. Kalau pada zaman sekarang itu urutannya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Akan tetapi pada zaman Khalifah Umar, mushaf Al-Quran tersebut
yang pertama adalah surat Al-Alaq. Maaf. Kemudian setelah itu sudah menjadi mushaf, terus disimpan setelah Umar wafat. Mushaf tersebut disimpan diberikan kepada Hafsah adiknya, dan setelah itu kekhalifahan diisi oleh Khalifah Utsman bin Affan, yang dimana dalam masa pemerintahan Utsman bin Affan ini terjadi kodifikasi Al-Quran lagi yang ketiga. Jadi kodifikasi Al-Quran yang pertama adalah pada masa Rasulullah, yang dimana dibacakan kepada para sahabat, kemudian para sahabat menulisnya juga. Dan yang kedua, kodifikasi Al-Quran yang kedua pada zaman Umar tadi, dan yang ketiga pada zaman Utsman ini. Kalau tadi pengumpulan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran didorong oleh karena banyaknya para penghafal yang gugur. Nah, kalau di zaman Utsman ini didorong oleh situasi yang berbeda dari situasi yang dihadapi Khalifah Abu Bakar, yaitu penambahan kota-kota dan sebaran umat Islam di berbagai kota-kota yang jauh. Jadi penyebaran wilayah Islam itu semakin luas gitu ya, Mbak ya, ekspansi wilayah. Selain itu juga kebutuhan umat Islam yang telah menyebar di berbagai penjuru negeri terhadap kajian Al-Quran mengharuskan kerja-kerja kodifikasi Al-Quran. Sedangkan setiap penduduk mengambil qiraah dari sahabat Rasul yang cukup terkenal di daerah tersebut, dan seringkali telah mengalami kekeliruan karena faktor geografis, seperti penduduk Syam membaca Al-Quran dengan mengikuti qiraah dari Ubay bin Ka'ab. Kemudian penduduk Kufah membaca Al-Quran dengan mengikuti qiraah Abdullah bin Mas'ud, dan selain mereka membaca Al-Quran dengan qiraah Abu Musa al-Ash'ari. Nah, untuk mengatasi konflik sosial yang terjadi tersebut, maksudnya perbedaan dalam qiraah tersebut, kemudian Utsman memanggil para sahabat alim pemuka untuk mendengarkan penjelasan dan mengenai masalah tersebut. Dan kemudian dibentuklah sebuah panitia yang beranggotakan Zaid bin Sabit, dan panitia tersebut beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Haris. Kemudian panitia yang beranggotakan 4 tersebut akhirnya menyalin mushaf menjadi beberapa naskah. Sebelumnya Utsman juga berpesan kepada ketiga orang Quraisy yang selain Zaid bin Sabit tersebut, bahwa apabila kalian menemukan beberapa pendapat mengenai perbedaan tentang sesuatu di dalam Al-Quran, maka kembalikanlah dan tulislah menurut dialek orang Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek mereka. Hasil panitia tersebut berhasil dan mengirimkannya ke seluruh wilayah. Dan mushaf yang tadinya dipinjam oleh Utsman kemudian dikembalikan lagi kepada Hafsah. Dan kemudian Utsman memerintahkan untuk membakar mushaf atau lembaran-lembaran yang berisi Al-Quran yang berbeda dari standarnya salinan Utsman. Wakilah ada 4 naskah yang disalin Utsman dan dikirim ke berbagai wilayah seperti Kufah, Basrah, Syam, dan Madinah. Begitu ceritanya. Seperti itu ya. Lalu tadi ada Mushaf Hafsah. Nah, setelah penyalinan ini, lalu Mushaf Hafsah ini tadi apakah juga dibakar Mbak Ella atau disimpan kembali atau gimana? Iya, ternyata mushaf
yang disimpan oleh Hafsah itu dibakar oleh Marwan bin Hakam setelah wafatnya Hafsah. Berarti juga itu dibakar ya? Iya, itu dibakar. Di saat itu Mushaf Utsman masih belum memiliki syakal dan titik, berarti masih telanjang. Berarti nggak pakai baju ya benar? Ya ampun kasihan. Tulisan Al-Quran sendiri tidaklah sempurna sekaligus, melainkan berlangsung secara bertahap dari satu generasi ke generasi hingga sampai pada puncaknya pada akhir abad ke-13 Hijriah. Masya Allah, begitu panjang ya perjalanannya. Secara penulisan Al-Quran memang panjang sekali, apalagi nanti di masa Ali, di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu terdapat perubahan-perubahan secara syakal yang mulanya tidak ada apa-apanya, cuma huruf-hurufnya saja, tanpa titik, tanpa harokat, kemudian dikasih titik oleh Abu Aswad Al-Ghani. Jadi begitulah secara penulisan Al-Quran pada masa Utsman. Pada masa Utsman, bukan pada masa Ali, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, hanya Utsman. Masya Allah. Nah, teman-teman, sudah kita dengar nih bersama tadi cerita dari Mbak Ella tentang sejarah penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Jadi Mbak Putri sudah paham, sudah mengerti ya? Alhamdulillah. Nanti kalau menjawab soal-soal Mbak Putri nanti saat UAS berarti udah bisa ya? Bisa. Ya mungkin sekian seperti itu kisah dari saya. Oke, ini langsung ditutup atau bagaimana Mbak Ella? Atau mau main-main dulu sama saya? Main apa? Kan sudah lama kita tidak melakukan podcast seperti ini. Dan dari semester berapa Mbak Ella? Tadi Sebelumnya dari saya sendiri mohon maaf jika mungkin tadi ketika saya berkisah ada yang mengganjal atau ada yang sesuatu yang salah, ada yang kurang, atau pengucapan saya yang kepelat ya mohon dimaafkan karena saya juga manusia. Al-insan makhluk Masya Allah. Dan terima kasih atas diskusi bersama kali ini. Bukan diskusi deh, Lebih ke belajar sama. cerita ya. Oke baik teman-teman, itu saja mungkin yang bisa kami bahas pada podcast kali ini. Jangan lupa ya kalau ada kritik, saran ataupun komen lah di kolom komentar. Boleh. Nanti akan dijawab langsung Mbak. Nanti kita yang menjawab, bukan hanya saya. Boleh. Jangan lupa juga untuk apa Mbak Ella? Like, komen, dan subscribe di sini. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf. Sebelum itu kita membaca doa kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.